ampun, sekarang kedua sanak ada di depanku. Bagaimana kalau sekarang kalian berdua berjabat tangan biar lebih akur? Ya Allah, kedua perempuan simpanan berada di depan satu dengan yang lainnya. Begitu sangat indah. Kenapa, Sanam? Kenapa kau diam saja? Keheninganmu memberitahuku bahwa istri Ahil yang baru... Ah, Ahil! Ahil! Sebenarnya ada apa denganmu, Sanam? Sudahlah, sekarang kau tidak menjadi istri di Bopa lagi. Tapi kau merasa tetap menjadi istrinya Ahil. Setidaknya kau harus bisa memposisikan dirimu yang sekarang. Tidak ada yang bisa mematahkan ikatan yang telah dibuat oleh Allah. Apa kau mengerti, Nyonya Besar? Tolong mengerti. Aku masih istrinya Ahil. Kami telah menikah dan kami belum bercerai. Aku melihat dengan sangat jelas rasa takut dari mata wanita ini. Kau telah menggunakannya untuk keuntungan dirimu sendiri. Kau manfaatkan dia seperti kau manfaatkan aku waktu itu. Sekali lagi kau telah memainkan beberapa permainan dan telah Aku akan putarkan DVD-nya. Iya, silakan. Siapa kau? Aku Faiz, adik Rahat Ali Ansari. Baiklah. Maafkan aku. Pak Inspektur, kenapa kau di sini? Kemarin, orang bertopeng telah masuk ke dalam rumahmu. Istrimu telah memanggil kami untuk menyelidikinya. Aku periksa rekaman CCTV dari kemarin malam. Aku yakin kita pasti mendapatkan sesuatu dari sana. Haya, kau baik-baik saja? Jangan khawatir, Tuan Rahat. Setelah kita melihat rekaman ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan pria bertopeng itu dari kami. Pak, DVD-nya sudah mulai diputar. Ya Allah, aku akan tahu siapa pria bertopeng itu. Kenapa DVD ini, Pak? Aku akan melihatnya. Inspektur, kenapa DVD-nya tidak berfungsi? Mungkin saja itu rusak. Tidak masalah, aku akan siapkan satu lagi CD. Baiklah. Ayo.
hentikan omong kosongmu dan ingat statusmu yang sekarang. Sebelumnya juga kau adalah budak senilai 2 pena dan hari ini kau tetap sama saja, Sanam. Kau bisa lihat sendiri, kalau Ahil bahkan tidak datang untuk mendengarkanmu. Kau tahu kenapa? Karena kau sudah tidak ada dalam kehidupan Ahil. Aku harap kau bisa mengerti. Aku tidak akan pernah mengerti. Apa pendapatmu tentang dirimu? Semuanya bagimu permainan. Tapi ikatan tidak bisa dirusak begitu mudah. Ahil mencintaiku dan dia percaya padaku. Aku mengakui bahwa aku telah menyakitinya sehingga dia marah padaku. Ketika dia mengetahui kebenarannya, dia pasti akan memahami siapa yang benar dan siapa yang salah. Wah, hebat. Ternyata sekarang kau pandai sekali bicara. Bukan cuma Ahil, siapapun bisa terpengaruh oleh mulut manismu. Tapi kali ini Ahil tidak akan terpengaruh oleh kata-katamu itu. Siapapun bisa terjebak dengan perangkapmu itu. Sekarang aku sudah mengerti bahwa kau telah meracuni pikiran Ahil sejak kecil. Sejak kecil kau telah meracuni pikirannya sampai dia berpikir bahwa dia yang telah Gazala, ya, jangan sampai wanita ini di hadapanku lebih lama lagi. Karena aku akan melemparnya keluar. Sebaiknya usir dia dari sini. Ayo, ayo. Lepaskan aku. Ayo. Aku mau bicara dengan Ayo ikut. Ahil. Aku mau ketemu Ayo. dia. Haya. Haya, aku mohon kau jangan tegang seperti ini. Aku menyesal aku telah membuatmu sendirian. Tapi percayalah, ini tidak akan pernah terjadi lagi. Rahat. Aku ingin kau menceraikanku. Haya, aku mohon. Kau jangan berkata seperti itu. Haya, keputusan hidup tidak boleh diambil dengan tergesa-gesa. Haya, aku tahu kau kesal padaku. Tapi Haya, percayalah. Aku sama sekali tidak bersalah. Aku sudah dijebak. Dan aku akan membuktikan kalau aku tidak bersalah. Aku akan membawa gadis itu ke hadapanmu. Dan aku akan meyakinkanmu bahwa aku tidak membohongi hubungan kita, Haya. Tidak perlu, Rahat. Karena bukan hanya kau yang berbohong, Rahat. Aku juga sudah berbohong padamu. Apa maksudmu? Mungkin kau akan mendapatkan bukti tidak bersalah. Tapi sekarang aku tidak pantas untukmu. Aku tidak tahu bagaimana ini semua terjadi. Tapi aku dan Faiz aku tidak pernah berpikir aku akan melakukan sesuatu seperti ini. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana semua ini terjadi. Tapi Rahat, kenyataannya aku sudah membuat hubungan kita tidak suci. Kalian tidak bisa mengusirku seperti ini. Aku ingin bicara dengan Ahil. Buka pagarnya, Ahil.
Kenapa kau bilang seperti itu? Aku tahu kalau kau kesal padaku. Dan aku juga tahu kalau kau ingin melukaiku, Haya. Tapi aku juga tahu bahwa kalau Hayaku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Katakan padaku bahwa ini tidak benar, kan? Kau berbohong, kan? Kau bohong padaku. Ayo katakan, Haya. Rahat, ini akan jadi sebuah kebohongan. Sayangnya, Rahat, ini akan mengerikan jika aku hidup tanpa identitasmu. Rahat, bagaimana aku bisa marah padamu ketika aku sendiri tidak bisa menjaga kepercayaan antara suami dan istri? Rahat, bagaimana aku bisa marah padamu, Rahat? Rahat, aku sudah tidak punya hak. Aku tidak berpikir bahwa akan ada satu hari seperti ini dalam hidupku. Ketika aku malu pada diri sendiri. Rahat, aku malu pada diriku sendiri. Aku tidak punya hak untuk mempertahankan ikatan suci kita. Ceraikan aku, Rahat. Haya, itu keinginanmu. Bahwa kau harus mengatakan yang sebenarnya. Tapi sekarang ini keinginanku. Apakah aku harus percaya ini? Atau tidak? Hei, siapa yang sedang menangis? Itu... Nyonya, itu tangisan Sanam yang baru. Iya kan? Jangan melewati batasmu. Jangan lupa dengan statusmu. Aku membawamu ke sini dari tempat kumuh itu bukan karena aku ingin benar-benar merangkulmu. Nyonya, kenapa Nyonya melakukan ini padaku? Nyonya bilang kalau aku akan mendapatkan rumah dan tempat tinggal. Tapi di sini suamiku sudah meninggalkanku. Aku tidak bisa mengerti apa yang harus aku lakukan. Dan aku tidak tahu harus bagaimana, Nyonya. Apa maksudmu? Kau tidak perlu mengerti dengan apa yang harus kau lakukan sekarang ini. Tidak bisakah kau lihat apapun selain dengan nasib buruk yang terjadi padamu? Meskipun sekarang kau bernasib buruk, tapi Tuhan ternyata masih sayang padamu. Dan ini adalah waktu yang tepat kau mendekati akhir. Tapi kau tidak punya waktu lagi untuk menangis. Karena aku tidak akan tersentuh dengan semua tangisanmu itu. Dengarkan aku baik-baik. Aku hanya berharap bahwa kau, setiap kali Ahil melihatmu, dia akan melihat bahwa istrinya itu ada di dalam dirimu. Dan juga pemilik rumah ini. Dia harus melihat Ratu Bopal di dalam dirimu. Dia harus menyadari bahwa ia tidak pernah dapat menemukan gadis lain yang lebih baik daripada dirimu. Dan jika aku lihat kau menangis dan menangis lagi, maka aku bersumpah. Aku akan menyiksamu lebih kejam daripada tadi. Itulah janjiku.
Sebenarnya Ahil tidak ada di rumah waktu kau menanyakan tentang Ahil. Sejak pagi dia pergi sendirian. Tunggu. Hei, tunggu sebentar. Hei, dengarkan aku. Tunggu dulu. Nyonya, itu yang tidak berdaya tidak akan terlihat di mana saja. Kau tahukah? Apa itu? Hah? Itu yang melompat dan berjalan. Kau pasti tahu. Burung gereja? Iya, burung gereja. Hah? Nyonya, burung gereja itu terpotong sayapnya dan tidak akan terlihat. Sebelumnya dia berlari saat kau mengusirnya. Aku telah melihat banyak orang kehilangan keberanian mereka di depanku. Cinta itu memberikan contoh pada dunia. Tuhan juga tidak bisa menunjukkan orang itu jalan yang benar, yang buta pada kekuasaan. Baba, keluar, Baba. Kau mau apa datang ke sini? Pergi, Baba, keluar. Hei, keamanan. Gazala, Razak, biarkan dia masuk. Silahkan, masuklah orang miskin. Masuklah. Yang kau pikirkan adalah kemenanganmu, yang sebenarnya adalah awal kehancuranmu. Namun setinggi-tingginya awan terbang di udara, maka akan jatuh di tanah setelah menabrak gunung. Hal yang sama akan terjadi padamu sekarang juga. Dan kebanggaanmu juga akan hancur, menjadi potongan-potongan yang tidak berguna lagi. Aku takut. Aku takut. Aku ketakutan sekali. Kau pernah mengatakan hal yang sama? Apa yang terjadi? Tapi tidak ada apa-apa yang terjadi padaku. Semua perkataanmu itu tidak terbukti. Tidak ada yang terjadi. Seperti yang kau katakan tadi. Kau telah berbohong begitu banyak dalam hidupmu, sampai kau terbiasa tinggal pada sebuah kebohongan. Mungkin saat itu kau tidak dapat mengetahui apa yang terjadi nanti. Semuanya berubah, dan semuanya akan berubah. Kau tidak akan mengetahui tentang hal itu. Musuhmu akan berdiri di depanmu, dan kau tidak akan dapat melihatnya juga. Kau mencoba banyak hal untuk menghabisi Sanam, tapi setiap kali dia bisa lolos dari kematian. Hal ini membuktikan bahwa ada kekuatan yang membantu Sanam. Kau bahkan tidak dapat menyentuh Sanam. Dan kekuatan itu adalah cinta. Pengorbanan Zoya dan Asad tidak akan sia-sia. Tidak diragukan lagi jika mereka dimakamkan di kuburan ini. Doa kuburan dari kuburan akan selalu melindunginya. Kau bahkan tidak dapat menyakitinya. Masih ada waktu, jadi perbaikilah. Jika tidak ada yang bisa menghentikanmu dari perbuatanmu ini, kau akan mati. Kau pasti akan mati. Ingat itu baik-baik. Hentikan omong kosongmu itu. Razak, usir dia dari sini. Iya. Baba, keluar. Ayo, Baba, ayo keluar. Diam! Takdirmu telah memanggilmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada. Tidak ada yang menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Nyonya, jangan dengarkan pengemis itu. Dia saja tidak punya rumah sendiri.
Sudah, tidak usah dipedulikan. Sebaiknya kita merayakan, Nyonya. Iya kan? Aku sudah membuat manisan hijau untuk Nyonya. Bagaimana? Kau benar, Gazala. Hari ini aku sedang senang. Oh iya. Akan ada perayaan. Kau buatlah persiapan untuk perayaan, tapi tidak di sini. Perayaan akan berada di sana, di mana kisah ini berawal. Sebaiknya kau persiapkan semuanya sekarang, Gazala. Kita akan pergi. Rahat Ali Ansari, kudoakan semoga hidupmu bahagia. Dan saat ini hanya Faiz yang berhak atas hidupku seutuhnya. Rahat, aku ingin kau menceraikanku. Kebenarannya, Rahat, aku sudah membuat hubungan kita tidak suci. Kakak, apakah aku tidak memberitahumu bahwa bagaimanapun aku akan menjaga Haya? Kau banyak memiliki kepercayaan pada Haya dan cintamu. Kau merasa bahwa tidak ada yang bisa menjauhkan dia darimu. Yang kau bayangkan itu salah. Tapi aku memiliki keyakinan pada diriku sendiri. Karena aku tahu orang bisa melakukan apapun ketika dia merasa tertipu. Kakak, aku hanya menunggu kesempatan. Aku mendapat kesempatan dan dia datang padaku berlari dalam pelukanku. Ini tidak mungkin, Faiz. Haya tidak akan mungkin melakukan semua ini secara sukarela. Pasti ada permainanmu di dalam hal ini. Lalu apa bedanya sekarang? Dengar kakak, memang benar bahwa Haya sebenarnya ingin bercerai denganku. Dan aku juga merasa bahwa kau harus menceraikannya sekarang. Dan pertanyaannya masih tetap sama. Apakah ini permainanku? Pikirkanlah jika aku memanipulasi situasi, maka kau juga tidak akan dapat membuktikan ini di depan Haya. Dan sampai saat dia berpikir bahwa dia juga bersalah karena apapun yang terjadi, sampai kemudian dia tidak akan pernah mendekatimu lagi. Jadi kakak, demi kita bertiga, terutama untuk Haya, kau harus secepatnya meninggalkan Haya. Aku harus memberitahu Haya tentang siapa Faiz sebenarnya. Nyonya, kenapa kita datang ke sini? Kau lihat kuburan itu, Gazala? Apa kau tahu kuburan siapa? Itu kuburan Asadur Zoya. Kuburan itu adalah kuburan ayah dan ibunya Sanam. Tapi bagaimana kau tahu, Nyonya? Aku tahu semuanya, Razak. Aku tahu mereka sejak waktu yang sangat lama. Ombak selalu hancur setelah mencapai pantai. Aku bisa mengalahkanmu sekali lagi, Zoya. Kenapa kau diam?
Kau pikir kau bisa keluar dari kuburan dan menyelesaikan seluruh kemegahan kita? Itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah. Tidak akan terjadi. Beberapa kali kau di depan kami dalam bentuk sanam, aku pasti akan mengalahkanmu. Sebelumnya juga aku sudah menghancurkanmu dan aku akan menghancurkanmu sekali lagi. Sejak aku mengetahui kalau putrimu itu masih hidup, sumpah demi Allah sejak hari itu aku tidak pernah bisa hidup dengan tenang, Zoya. Apa kau tahu? Ketika api dendam sudah melintasi batas, maka hanya bisa dipadamkan dengan darah seseorang. Apa kau tahu? Aku selalu ingin membunuh anakmu. Selalu. Aku menunggu lama untuk hal itu. Apa kau tahu? Apa yang aku dapatkan sebagai hadiah? Hari ini aku membuat hidup putrimu lebih menyedihkan daripada kematian. Kau tahu, Zoya? Segala sesuatu menjadi adil dalam cinta dan juga perang. Apa kau tahu, Asad? Dalam perang antara cinta dan takdir, sekali lagi takdirlah yang menang. Karena Asad, aku tidak pernah belajar untuk kalah. 20 tahun. 20 tahun sebelum aku bisa mengalahkanmu, Zoya. Sekarang, aku bisa mengalahkan anakmu. Kau tahu, Zoya, kalian berdua memang saling mencintai. Tapi kalian berdua tidak bisa hidup untuk selamanya. Hai Gazala. Oh iya. Kau makan bubur manis untuk perayaan, bukan? Iya. Berikan padaku. Gazala. Bagaimana kau makan bubur manis di sini? Bubur manis. Razak, ini waktu yang tepat untuk merayakannya. Kita rayakan di sini. Ini Nyonya, ambil. Oh ya, Zoya, aku lupa menawarkannya padamu. Kau mau juga? Ayo makanlah sedikit. Kau tidak mau makan? Bagaimana kau bisa makan? Masya Allah, ini lezat sekali menyenangkan makan bersama dengan kalian. Ah ya Tuhan, rasanya hari ini benar-benar... Ada apa? Kenapa kau tidak masuk ke dalam, Gazala? Pintunya terkunci dari dalam, Nyonya. Memangnya siapa yang menguncinya? Biar aku periksa dulu. ya. Hei, buka! Hei Latif, di mana kau? Buka! Berhenti mengetuk-ketuk pintu dari luar. Sanam? Itu adalah suara Sanam. Dia... Aduh, dari mana penyihir itu masuk? Aku di sini. Aku di atas.
Beritahu Nyonya besar kalian. Bagiku sangat mudah untuk mengusir kalian semua dari kehidupan Ahil. Kalau aku buka beberapa rahasia masa lalumu, maka rumah ini akan tertutup untukmu selamanya. Kau baru kembali setelah merayakan kemenanganmu di makam orang tuaku, kan? Tapi aku juga telah bersumpah di makam itu bahwa sesegera mungkin aku akan mengubur kalian bertiga. Kami tidak pernah takut dengan ancamanmu itu, Sanam. Kau tidak bisa membuktikan apa-apa. Ya, menurutmu begitu. Karena ada obat untuk orang yang buta, tapi tidak ada obat untuk orang yang tidak punya otak. Itu bagus untukku. Tetaplah tinggal di dunia kesalahpahaman di mana kau tinggal sekarang. Karena pekerjaanku akan jauh lebih mudah untuk selesai. Dengarkan aku baik-baik. Kau tidak bisa melawanku dan kau tidak pernah bisa menang. Kau tidak bisa membuktikan apa-apa. Kau mengerti? Kau mendengarku kan? Kau tidak bisa membuktikan apa-apa. Nyonya, kau bicara dengan dinding. Dia sudah... Pergi. Dia pergi. Lalu kenapa kau masih di sini? Cepat pergi sana dan buka pintunya. Ternyata gadis itu lebih pintar dari yang kupikirkan. Tidak akan kubiarkan. Gazala, ayo cepat. Ya. Ya, sekarang kau datang. Aku merasa Allah telah mengembalikan kekuatanku padaku. Aku merasa senang setelah kau datang. Jangan menangis. Aku tidak akan pergi kemanapun sekarang ini. Tapi kalau ada yang melihat kita berdua bersama-sama? Tidak. Ini tidak mungkin. Kau tidak bisa tinggal di sini, Seher. Itu kan masalah kecil, kenapa tegang begitu? Bagaimana kau bisa berpikir bahwa aku bisa pergi kemanapun, meninggalkanmu sendirian dengan Bilorani itu? Kau, gadis yang lugu, sementara dia penjahat. Dengar, sekarang kau pikirkan di mana aku akan tinggal, tapi aku tidak akan kemana-mana. Ada satu tempat yang menurutku aman untukmu. Di mana? Dobrak pintunya. Hei, buka pintunya! Buka! Ada apa dengan Sanam? Apa dia tidur dengan kapas di telinganya? Sanam, apa yang kau lakukan? Katanya ada tempat yang aman. Ya Tuhan, Buka! Buka! Kenapa kalian tidak bisa mendobrak pintu itu?
Gazela, kalau pintu itu tidak bisa terbuka, aku yang akan menghancurkanmu. Aduh. Ya. Sebelum Ahil pulang ke rumah, aku harus bisa menangani Sanam. Ya Tuhan, aku dibawa kemana Sanam? Ini kamar orang tua kita, Seher. Ini tempat paling aman buat kita. Karena tidak akan ada kekuatan jahat bisa melukai kita di sini. Cinta orang tua kita ada di ruangan ini. Wow, Bagaimana itu? Tuan Kan, sejak kapan kau menjadi seperti ini? Pantas aku suka sekali pada pizza. Kau tidak akan pernah bisa lolos dari cengkeramanku. Sanam! Sanam keluar! Sanam! Keluar! Ya Allah, Tanvir itu. Aku merasa dia mungkin menjadi gila karena amarahnya. Ini yang kuinginkan, Sanam. Dia menjadi gila karena marah. Sangat gila, sampai pikirannya berhenti bekerja. Dia mulai melakukan sesuatu. Tanpa berpikir panjang sedikit pun. Karena ketika seseorang kehilangan pikirannya, dia tidak berpikir dalam bertindak. Dan ketika Bilorani menyerang tanpa alasan, ini akan sangat berguna bagi kita. Karena setiap langkah yang salah darinya akan kugunakan untuk menyerangnya. Jadi dia yang mengalahkan dirinya sendiri. Sanam! Keluar
Aku benar-benar takut karena selama ini dia telah menyakitiku. Kenapa kau takut? Kita ini kan berdua. Dan ingat yang nenek bilang, kita harus saling memberi kekuatan. Orang bilang daun bergoyang karena angin dari pegunungan. Kita harus menjadi kuat seperti gunung. Kalau kita terus berani, maka kita bisa menghadapinya. Kalau kau berani untuk datang ke rumah ini, seharusnya kau berani muncul di hadapanku. Di mana kau sembunyi? Ayo keluar! Kuperingatkan, ini adalah hari terakhirmu berada di rumah ini, Sanam. Ayo keluar! Dengar yang dia katakan. Orang buta itu harus bertanggung jawab untuk semua ini. Kita tidak akan kalah, Sanam. Kita sudah kehilangan banyak. Sekarang dia yang harus kehilangan. Aku harus selesaikan masalahku dengan Tanvir. Makanya Tuhan memiliki kita. Sehingga kita bisa tunjukkan di mana dia seharusnya. Kalau aku tidak memberinya pelajaran, jangan panggil aku Sehar. Aku tidak akan membiarkanmu.